Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dinda Yani. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa ya untuk di like, kemudian di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Video aktivitas aku hari ini diawali dengan video makeup. Ini aku lagi make up tante aku, beliau mau ke kondangan, jadi singgah dulu di rumah untuk di make up. Aku baru selesai mandi ya, jadi penampilannya masih seperti itu. Dan berhubung karena tanteku sudah datang dan buru-buru katanya mau ke kondangan, jadi aku langsung make up saja tanpa siap-siap. Sebenarnya kemarin aku sudah janjian sama beliau pagi-pagi, tapi aku yang terlalu asik bersih-bersih dan masak untuk sarapan, jadi lupa bahwa akan make up pagi ini, jadi terlambat deh. Sedikit cerita tentang kerjaan sampingan aku tentang jasa make up ini. Sebenarnya ini cuma kayak pelarian saja, pengisi waktu kosong awalnya. Jadi aku itu belajar make up secara otodidak, make up sendiri, belajar sendiri di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Kemarin aku sering nonton videonya Kak Tasya sama Kak Rindi, dan tutorial make upnya itu sangat jelas, sangat lengkap. Jadi aku suka nonton di situ, dan mulai dari situlah aku belajar make up di muka aku, kemudian di muka kakak aku. Dan akhirnya aku berpikir bagaimana sih supaya aku bisa menghasilkan dari makeup ini, dan aku mulai tawarkan ke keluarga, ke tetangga untuk jasa makeupnya, tapi mereka masih kurang percaya dan sebagainya. Jadi aku lanjut untuk privat, cari-cari privat begitu, tapi kok mahal ya. Jadi aku cuma ikut di brand-brand yang lagi promosi, kemudian adakan kursus makeup singkat, jadi aku ikutlah di situ dan dapatlah sertifikatnya. Semenjak aku sudah dapat sertifikat, orang mulai percaya dengan hasil makeupku, mulai menghargai ya. Jadi dari situlah aku kumpul-kumpul uang hasil makeup aku untuk update produk, update tempat makeup, dan sekarang aku sementara menabung untuk update skill aku untuk privat di mall yang lebih bagus lah yang ada di daerahku. Tapi jarang ya antara ngajar sama makeup ini kadang berbenturan jadwalnya, jadi terpaksa aku harus korbankan jasa makeup ini, meskipun penghasilannya agak lebih banyak ya dibandingkan ngajar, tapi ya kembali lagi memang pekerjaan utama kita dan tanggung jawab besar ada di ngajar itu, jadi aku lebih milih untuk mengajar. Apalagi jasa makeup ini sangat tidak menentu ya, kadang jobnya banyak, kadang jobnya sedikit, dan bahkan pernah dalam beberapa bulan itu tidak ada job sama sekali karena tidak ada cara kawinan. COVID-19 kasusnya itu semakin tinggi, jadi semuanya serba terbatas. Kembali fokus di video tadi, aku itu mulai make upnya itu jam 6 lewat sedikit dan selesai itu sebelum jam 7, sedikit lagi jam 7, jadi mungkin sekitaran 50 menit, 45 sampai 50 menit aku make up. Karena aku sambil cerita-cerita sedikit ya sama tante aku, sambil berbagi tips yang aku tahu seputar makeup. Jadi begitu ya, kalau misalnya aku punya klien bertanya-tanya soal makeup, aku selalu memberikan tips-tips yang aku tahu seputar makeup. Hal yang paling menyenangkan setelah aku selesai makeup bukan karena gajinya ya, yang menurut aku lumayan tinggi, tapi kepuasan klien aku, kepuasan beliau kalau misalnya aku sudah selesai make up, mereka senang sekali kembali ke rumahnya. Itu membuatku juga sangat senang, bahkan kesenanganku itu berlipat-lipat ganda. Jadi
susah rasanya kalau misalnya mau tinggalkan jasa makeup ini. Jadi aku makeupnya itu di teras ya, karena di teras itu cahayanya lebih bagus, kemudian juga tidak terlalu gerah, jadi lebih bagus makeupnya di teras. Apalagi di rumahku itu lokasinya agak terisolir ya, jadi kalau misalnya kita beraktivitas di teras itu tidak terlalu jadi bahan tontonan karena cuma sedikit celah jalan untuk keluar ke jalanan. Kemudian lanjut, setelah selesai make up, aku lanjut masak nasi untuk makan siang. Namun sebelum itu aku tapi dulu berasnya. Kalau di sini sih namanya tapi ya. Tapi berasnya karena suamiku itu mulai agak-agak selalu dapat batu, selalu dapat gabah kalau misalnya makan. Jadi untuk lebih amannya aku tapi lagi berasnya sebelum dimasak. Maafkan ya kalau misalnya aku menapihnya itu rada-rada berantakan, karena aku pun tidak terlalu tahu menapih yang baik dan benar itu bagaimana. Aku hanya sok-sok tahu saja tapi seperti itu, dan untungnya tidak terlalu tercecer kemana-mana. Kalau beras ini beras hasil panen musim lalu ya, hasil panen musim kemarau, karena sekarang sudah musim hujan dan orang-orang di daerahku itu sudah mulai bersawah lagi, dan bahkan sekarang sudah ada beberapa yang berbuah padinya dan sebentar lagi itu akan panen. Setelah aku selesai masak makan siang untuk suamiku nanti, jadi beliau sih ambil saja ya kalau sudah waktunya makan siang. Hari ini aku ngajarnya itu jam 8.50, dan ini pas aku siap-siap berangkat ke sekolah itu sedikit lagi jam 8, tapi di luar itu sudah sangat cerah ya. Aku datang ke sekolah itu sedikit lebih cepat karena ada siswa aku yang mau pindah, jadi ada beberapa berkas yang dia butuhkan, jadi aku agak cepat ke sekolahnya. Jadi di tempat aku ngajar itu kami tidak diwajibkan untuk datang sesuai dengan jam sekolah ya, jam 7.30. Kami bisa datang pas jam mengajar saja untuk mengurangi masa yang datang ke sekolah. Karena semasa pandemi ini anak-anak itu masih belajar 50% tatap mukanya dan 50% yang daringnya. Jadi untuk mengurangi masa ya, kami pun guru-guru bisa ke sekolah itu pas jam mengajar saja, jadi masih banyak waktu untuk beres-beres di rumah. Videonya cukup itu saja ya. Terima kasih untuk yang menonton video aku, terima kasih untuk yang like dan yang telah memberikan subscribe-nya. Semoga kalian betah ya menonton di channel aku, dan bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum.